Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, alhamdulillah kita masih diberikan kekuatan sehat pada pagi hari ini untuk dapat mengikuti rangkaian kegiatan pelatihan pekerti. Sebelum kita mulai hari ini, saya perkenalkan dulu, nama saya Azwandri, saya dari Perguruan Tinggi Ilmu Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bengkulu di Prodi Administrasi Bisnis. Sebelum kita mulai, eh, mungkin kita saling menyapa dulu dan teman-teman semuanya. Izin Prof. Yohanes, salam kenal sebelumnya Prof. Saya dari Bengkulu. Ya, baik. Ya. Salam kenal juga buat teman-teman sekalian seperti Christina, dari Ambit Mana, Dini, Dani, Claudia, Heriadi, Andreas, dan Sugiharto. Baiklah teman-teman semuanya, sebelum kita memulai pada kegiatan pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baiklah Bapak Ibu, pada pagi hari ini, sesuai dengan background mata kuliah saya itu statistik bisnis, di sini saya akan menjelaskan bagaimana itu pengolahan data deskriptif. Itu sesuai dengan RPS yang telah saya buat itu pada pertemuan keempat ya Bapak Ibu. Subcmk yang saya gunakan di sini adalah untuk mampu menggunakan Excel untuk menjadikan data, tabel, dan grafik. Itu CMK 2. Tujuan pembelajarannya adalah untuk menjelaskan konsep statistik deskriptif, menghitung ukuran pemusatan dan penyebaran data, tiga menyajikan data dan menggunakan tabel dan grafik, menafsirkan hasil pengolahan data statistik deskriptif. Selanjutnya, nah sebelum kita melanjutkan ke materi inti, sebelumnya teman-teman sekalian pernah kita telah mempelajari pada pertemuan satu dan kedua dan ketiga. Di sini kita akan melakukan tugas partisipasi. Silakan disimak soal di atas, kemudian silakan dijawab masing-masing. Soal pertama itu metode penyajian data yang paling efektif digunakan untuk menunjukkan perbandingan proporsi atau presentasi dari keseluruhan data total 100% adalah A. Apakah grafik garis? Apa B. Diagram lingkaran? C. Histogram? D. Atau tabel? Kemudian untuk pertanyaan kedua, untuk data numerik yang bersifat kontinu dan ingin menunjukkan sebaran distribusi dari data tersebut, alat visualisasi yang paling digunakan itu adalah apa? Apakah histogram, diagram batang, scatter plot, atau diagram lukis? Baiklah teman-teman, karena sudah selesai menjawab, ya kita bahas apakah jawaban teman semuanya sudah benar. Nah, jawaban yang pertama itu adalah nomor satu itu B. Mengapa? Karena menampilkan bagian dari keseluruhan 100%. Jadi istilah dikatakan itu mudah dipahami untuk membandingkan proporsi secara visual. Cocok untuk data kategori dengan jumlah kategori tidak terlalu banyak, biasanya lebih kecil dari 6. Ini contoh misalnya ya. Jika sebuah toko memiliki toko penjualan dari 4 produk dengan proporsi produk A 40%, produk B 25%, produk C 20%, produk D 15%, maka diagram lingkaran akan langsung menunjukkan pangsa tiap produk total penjualan. Oke, Bapak Ibu ya, teman-teman semuanya paham ya. Kemudian untuk pertanyaan kedua itu jawabannya A. Mengapa A? Ya, karena dirancang untuk khusus untuk menekan distribusi data kontinu seperti tinggi, badan, nilai, ujian, dan pendapatan. Menunjukkan jumlah data provinsi dan rentang tertentu plus interval, batang baca yang berdempetan menunjukkan bahwa data bersifat kontinu bukan kategori berpisah. Nah, contohnya, misalnya seperti ini ya. Jika kamu punya data misalnya ujian 100 siswa dan ingin tahu bagaimana nilai tersebut, berapa siswa yang dapat 60, 70, 70, 80, maka histogram akan menggambarkan bentuk distribusi. Apakah simetris, apakah miring ke kanan atau ke kiri, apakah ada pencilan. Baik, teman-teman semuanya, itu sekedar untuk mengingatkan materi sebelumnya. Selanjutnya kita pada materi inti. Baiklah, yang pertama itu apa itu statistik deskriptif?
Strategi detektif itu adalah teknik untuk menyajikan data dan meringkas data. Ini sering dilakukan untuk seluruh teman-teman dalam misalnya melakukan skripsi untuk data yang kuantitatif misalnya. Tidak digunakan untuk generasi atau referensi, digunakan dalam laporan bisnis atau survei. Kemudian, jenis data dalam statistik deskriptif itu terdiri atas data kualitatif. Nah, ini kategori misalnya jenis kelamin dan warna. Kalau di kampus saya itu kan terbagi dua, prodi bisnis dan prodi publik. Kalau di prodi bisnis mayoritas kami menggunakan kuantitatif. Kalau prodi administrasi publik itu mayoritas di data kualitatif. Seperti itu ya, teman-teman. Kemudian itu skala nominal, ordinal, interval, dan rasio. Ukuran pemusatan itu terdiri atas tiga. Itu adalah mean, itu merupakan jumlah nilai dibagi jumlah data, median nilai tengah dan turut, modus itu nilai yang paling sering muncul. Contoh misalnya, itu rata-rata pendapatan 10 pelanggan. Seperti itu ya. Selanjutnya ukuran penjabaran dispersion. Itu merupakan rank itu maksimal dikurang minimal, target itu rata-rata kuadrat, standar deviasi, akar deviasi, menunjukkan sejauh mana data penyebaran. Oke, mungkin tadi masih bingung apa itu rank atau jangkauan. Rank itu menunjukkan jarak antara data sebar dan data kecil. Semakin besar rank, semakin lebar besar datanya. Contohnya seperti ini ya. Jika data 55, 60, 65, 70, 95, ranknya itu antara 90 sampai 55 itu adalah 40. Dan ini sangat sederhana, tapi peka terhadap pencilan atau output. Kemudian itu varian. Varian itu untuk mengukur sejauh mana nilai-nilai data menyebar dari main. Semakin besar varian, maka semakin besar perbedaan antara nilai data. Contohnya, jika semua data mendekati main, maka variannya kecil. Jika data tersebar jauh dari main, variannya besar. Standar DPS itu standar akar dari varian dan memiliki satuan yang sama dengan data aslinya tidak dikuadratkan. Ini adalah ukuran yang paling umum digunakan untuk melihat sebaran data. Contohnya itu penggunaannya jika SD nilai ujiannya 5, sebagian besar siswa berada kurang lebih 5 poin itu dari rata-ratanya. Langkah-langkah dalam menyusun distribusi frekuensi. Ini yang pertama itu sebelum kita lakukan itu kita harus membuat tabel distribusi frekuensi dulu. Ini sudah umum ya teman-teman sekalian sering menggunakan tabel atau Excel atau segala macamnya. Kemudian menentukan jumlah kelas dan intervalnya dan menyusun frekuensi absolut dan kumulatif. Nah, di sini contoh metode penyajian data dalam grafik. Di sini kita dapat lihat itu grafik batang itu seperti ini ya. Kemudian grafik histogram, poligon frekuensi, dan diagram lingkaran. Ini sangat umum untuk dilakukan untuk presentasi-presentasi dan segala macam kegiatan. Studi kasus dalam data deskriptif itu misalnya kalau studi kasus ini sering digunakan kepuasan pelanggan misalnya skala itu sering 1 sampai 5. Langkah yang dilakukan itu yang pertama mentabulasi dulu, mengkelompokkan dulu, menghitung dari range 1 sampai 5 itu terdiri dari berapa banyak misalnya. Kemudian lakukan main median dan membuat grafik. Kemudian interpretasikan hasil pengambilan keputusan seperti apa. Apakah dari nilai tersebut pengambilan keputusan rata-rata itu 8,7%, maka dikatakan itu sangat baik. Karena dia ada ranknya itu misalnya sangat baik, baik, eh, kurang, dan sangat kurang. Interpretasi data deskriptif itu artinya dalam bisnis itu menambahkan nilai rata-rata kinerja misalnya rata-rata penjualan per hari, rata-rata pengeluaran pelanggan. Digunakan untuk membuat proyeksi target misalnya target rata penjualan pengguna perbandingan bisa antara cabang satu dan cabang lainnya. Nah, mungkin bisa dilihat ini contohnya ya penjualan 5 hari misalnya 10 maka main ini hasilnya adalah 2 juta per hari. Nah, ini adalah cara menghitung untuk contoh dari arti median dalam bisnis. Ini yang kita lakukan dalam bisnis yang dilakukan supaya dapat mengetahui hasilnya menggunakan dalam strip Olin dan bisa misalkan rata-rata memberikan gambaran kondisi benar terlalu. Nah, di sini kita dapat contohnya itu misalnya gaji 5 karyawan sama dengan 3 juta, 3 juta, 4 juta, 4 juta, 30 juta. Mainnya itu 8,8 juta. Misalkan median itu 4 juta lebih. Arti modus ini menunjukkan tren paling populer yang paling laku. Nah, kita dapat lihat contohnya di atas itu misalnya jika sepatu ukuran 40,
paling sering terjual, maka bonus ukurannya sama dengan 40. Perusahaan bisa fokus menambah stok ukuran 40. Ini sering dilakukan untuk para penggiat pengusaha ya. Ringkasan penutup. Berdasarkan materi yang telah saya sampaikan teman-teman semuanya, yaitu yang pertama itu statistik deskriptif menjelaskan dan menjelaskan data, ya, materi yang kita sampaikan tadi. Kemudian ukuran besar dan penyebaran penting dalam analisa awal, karena visualisasi memperjelas pola data. Tadi kan udah dijelaskan pola datanya seperti apa, ada diagram, grafik, dan segala macam. Ini soal tugas. Setelah menyimak materi yang disampaikan saya tadi, mungkin teman-teman bisa menjawab soal ini. Seorang analisis ingin menyajikan data penjualan bulan dari tiga cabang toko yang milik cabang berbeda. Dia menggunakan ukuran pusat dan penyebaran, lalu membuat grafik. Setelah dianalisis, cabang A memiliki rata penjualan tertinggi, cabang B memiliki simpanan baku paling rendah, cabang C memiliki median lebih tinggi dari MEN. Pertanyaannya, berdasarkan tulis atas, manakah interpretasi yang paling tepat? Oke, silakan teman-teman dicari, eh, mungkin bisa dijawab mana yang benar, mana yang salah nanti berserta alasannya. Baiklah teman-teman, karena sudah menjawab semuanya, ini penjelasannya. Jawabannya yang pertama, salah. Mengapa salah? Karena rata-rata tinggi tidak selalu berarti stabil, bisa jadi ada fluktuasi besar. B, benar. Ya, karena kenapa? Simpangan bakunya rendah. Karena penyebarannya kecil, datanya lebih stabil. C itu salah. Median lebih besar dari main, memungkinkan data miring kiri bukan atau simetris. D-nya itu penyebaran data tidak tergantung pada lokasi, tapi pada nilai data. Baiklah teman-teman semuanya, demikianlah penyampaian nama materi dari saya. Jika ada kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Untuk selanjutnya mungkin ada teman-teman yang masih bingung dan belum paham, sih kita mengadakan pertanyaan dan diskusi berdasarkan tentang yang saya sampaikan. Atas perhatian yang saya ucapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah cukup Pak Zuwandri? Alhamdulillah sudah Pak Oke, Riz, ya. baik, Kata sesuai jadi cukup singkat saja. Karena kalau mengelola data ini sangat banyak Pak. Karena sangat pusing dari teman-teman mengelola data ini. baik. Mungkin langsung tanggapannya dari Prof. Jo, silakan Pak. Baik, Baris. Ya, Pak Zuandri. Pak Zuandri ya. Siap Pak, Pak Prof, siap Zuandri. Prof. Ya, ya. Dulu ada dosen kita FKIP, namanya Pak Azwandi, tapi nggak Pak Andri gitu ya. Dosen bahasa Inggris. Terbawa-bawa aja Azwandi gitu. Ya. Baik, Pak Azwandi. Azwandri ya. Materinya adalah pengolahan data deskriptif. Memang seringkali analisis deskriptif, metode deskriptif, pendekatan deskriptif dari suatu research ya gitu. Ada mengcombine antara kualitatif dan kuantitatif dalam bentuk mix method ya. Jadi misalnya penelitian-penelitian sosial itu sering berkombinasi antara sosial dengan sains gitu ya. Datanya bisa berbentuk kuantitatif yang diinterpretasi dalam kualitatif. Bagus memulai materi ya, pendahuluan tadi dalam olah-olah betul-betul kita akan mengajar pada suasana yang mungkin dalam perkenalan baru ketemu dengan siswa kita gitu. Tapi kalau sudah beberapa kali kita langsung aja pagi ini, alhamdulillah kita sehat semua, mengucapkan salam sesuai dengan agama yang dipercayai. Kemudian kita mengabsen sebelum Bapak menyampaikan materi, Bapak ingin tahu siapa yang tidak hadir dan siapa yang hadir pada kesempatan ini. Ya, baik. Kita mulai absensi ya satu-satu satu gitu ya. Ini nggak usah perkenalan lagi di situ ya. Kecuali dalam satu pelatihan, kita sebagai instruktur kita akan perkenalkan dan juga saling berkenalan. Itu kan eh, esensi waktu ada di situ. Lalu kedua, Pak Azwanri memberikan soal gitu ya.
Sebenarnya dalam kaidah pembelajaran itu mulai kita masuk penjualan inti dan penutup, itu apakah kita akan kesempatan itu memecahkan soal-soal atau ingin mengukur pengetahuan awal dari siswa sebelum masuk materi ini gitu. Nah, kalau itu soal disajikan untuk mengukur, maka kasih waktu dulu beberapa menit. Ini ada beberapa soal nih, silahkan dalam waktu yang singkat Anda melingkari gitu ya, karena multiple choice itu paling paling memudahkan untuk mengukur. Nah, bisa jadi tebak-tebakannya terjadi di situ. Lain persoalan, tapi kita memperkenalkan. Tes pertama itu tidak menjadi ukuran berhasilan pembelajaran kita. Kita ingin melihat lompatan, berapa gaining yang naik ya dari misalnya di si A itu dapat 5 pada pretest. Kemudian pada post-test dia dapat 10. Berarti kan kenaikannya 5. Gainnya itu naik 5. Dan begitu pun nanti kita hitung rata-rata gain, kemudian perbedaan antara pre dan post. Nah, jadi itu sudah masuk kawasan pembelajaran gitu ya. Nah, jadi kalau apakah Pak Azwanri tadi itu bermaksud memecahkan soal bersama atau soal itu dilempar untuk menguji pretest dan posttest gitu ya. Nah, kalau disebut tadi kan Pak Azwanri kan langsung memberi jawaban, oh ini masing-masing punya reasoning gitu ya. Kalau dipilih ini. Kenapa dipilih ini. Nah, itu aja pertanyaan saya pertama. Apakah soal itu memang pembelajaran itu akan memecahkan soal-soal atau soal itu hanya sekedar untuk pretest dan atau posttest gitu. Nah, sehingga materi yang disajikan itu hampir tidak tampak, justru Bapak mengembangkan materi itu dari soal yang ada gitu. Gimana Pak Sandi? Pak Izin Sandi. Rob, di sini kan saya mengukur pretest untuk materi pembelajaran sebelumnya. Di sini kan kita Ya, menggunakan materi sesuai pertemuan keempat, Rob. ya, Ya gitu, mengukur aja apakah teman-teman sudah ingat dan memahami materi sebelumnya gitu. oke. Nah, kalau begitu tadi tidak usah kita memberikan jawaban yang benar yang salah di situ kan. Nanti aja kita periksa langsung. Oh, bagus. Berarti Anda ini sekian persen ini sudah ada yang tahu dengan materi ini. Sekian persen tidak. Jadi kita bisa mengontrol mana yang harus bisa dijelaskan, mau dijelaskan kembali, mau yang tidak. Kalau presentasi yang benar itu lebih tinggi dari yang prestasi orang yang salah jawab, nah itu menjadi keputusan. Ini pasti materi ini akan diulang yang paling bermasalah ini tadi. Oh, berarti ada di antara kalian yang belum mengerti ya, mencari rank score atau kelas interval dan seterusnya gitu ya. Tidak dijelaskan cara cara pengolahan data, pengelompokan data, mulai dari tabulasi data, kemudian mulai dari mengurut data yang paling kecil sampai yang besar, kita akan mendapatkan rank score. Skor tertinggi kurangi skor terendah. Itu mungkin udah bisa. Nah, tapi mungkin kita ingin mencari korelasi antara, misalnya kalau dalam bidang sosial itu suka membuat variabel ya, variabel yang ingin diukur. Apakah korelasional atau uji pengaruh. Misalnya hubungan tinggi badan dan kecepatan lari. Misalnya, itu kan dua variabel. Nah, kita harus mengurut rata-rata tinggi badan gitu ya. Kemudian dibedakan nanti tinggi badan dengan yang pendek, kencang mana larinya gitu ya. Nah, ada teori membuktikan semakin tinggi orang, maka tungkainya semakin panjang, larinya semakin cepat misalnya. Sedangkan orang pendek belum tentu kena kepalanya dekat dengan dengkul misalnya, kemudian kakinya pendek. Tapi itu yang akan kita uji. Kalau misalnya rata-rata tinggi badan orang itu semeter 70 sama tingginya, tapi gerakannya letoy itu bisa dikalahkan oleh orang yang semeter 60 tapi badannya kekar. Nah, itu kan bisa diukur dengan bentuk statistik. Jadi bagaimana menggunakan apa olahan ini kepada variabel yang berbeda.
Oke, tadi sudah urut ya pembelajarannya dilakukan. Cuma nanti perlu juga semuanya ada memberikan tindak lanjut. Itu menjadi memberikan reinforcement penguatan terhadap materi yang kita sampaikan. Setelah Anda mempelajari materi ini sama-sama tadi sesuai CPM, sub CPMK, Anda diharapkan lagi membuat misalnya ini kalau dalam pendidikan itu mudah. Anda buat soal 10 soal multiple choice, Anda ujikan kepada siswa, misal kalau kita ngajari siswa keguruan ya, kemudian nanti Anda olah soal itu, kemudian beri skor, lalu Anda interpretasi misalnya. Nah itu bisa ya. Nah mungkin tidak masalah juga Pak Azwanri mengajar di statistik di itu Pak, program studi ekonomi ya Pak ya. Iya, benar, Prof. Bisnis, Prof. Nah, Ekonomi. bisa saja kita ingin melihat arus pengiriman barang yang sangat cepat laku dengan tidak laku gitu ya. Kemudian bagaimana fluktuatif harga dan seterusnya itu bisa diberi kasih aja PR untuk memenuhi kriteria tindak lanjut dalam pembelajaran itu. Oke, mungkin itu saja Pak Haris dan mudah-mudahan semua peserta menjadi lebih baik tampilan mengajar. Nah, micro teaching ini melatih kita tepat waktu dan kemudian bagaimana mensimpelkan materi dengan tidak juga menghilangkan makna pembelajaran materinya gitu, makna pembelajarannya. Sukses, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam. kasih, Terima Prof. kasih, Gio. Prof. Selamat, Ya, Pak sama-sama. Zuwandri. Selanjutnya, untuk peserta selanjutnya, Bu Dini